Baik pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai salah satu tokoh dari Gili Trawangan yang kemudian membuka Gili Trawangan sebelum menjadi destinasi wisata seperti ini, Haji Rukning. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu tokoh juga yang merupakan penggarap lahan di PT GTI atau yang kemudian disebut juga ada bagian dari PT Wah. Kita ingin bertemu dengan Pak Ismail. Assalamualaikum, Pak Ismail. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, baik. Baik ya. Pak Ismail, kita ketahui kemarin warga dari Gili Trawangan sudah hearing ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kaitan dengan bagaimana kemudian warga agar diberikan menempati lahan yang kemudian diklaim bahwa ini adalah milik PT GTI atau juga PT Wah begitu. Ya. Pak Ismail sendiri sampai sejauh ini bagaimana merespon ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya sewajarnya yang menduduki tanah ini, yang bersengketa ini seharusnya ini masyarakat sebenarnya. Karena kalau kita bicara dari awal, dulunya tanah ini kan yang dikuasai sama masyarakat. Oke. Itu yang sebenarnya. Cuman sekarang ini setelah majunya pariwisata banyak yang mengklaim kan, banyak yang mengaku. Nah, ini kesalahan dari pemerintah. Ya, dari pemerintah sendiri. Nah, selalu masyarakat itu dianggap bahwa dia walaupun dia itu garap tanah cuma tidak ada sertifikat. Itu alasan. Pak Ismail sendiri dari tahun berapa sudah mulai? Kalau saya dari tahun saya menetap di Gili Trawangan ini tahun 78 menetap. 70. Awal saya masuk tahun 73. Gitu. Sampai di sini saya punya anak cucu. Artinya tahun 70 itu belum ada apa-apa di sini? Belum ada apa. Sepertinya tanah ini tidak bertuan dulu. Awalnya ini kan hutan. Nah, sejak itu setelah tahun 96 itu makanya diklaim sama PT Wahana Wisata. Sedangkan HGU waktu zaman Suhardi Pak Sudarli BA sebelum juga HGU itu masyarakat sudah ada. Nah inilah jadi permasalahannya sekarang, kenapa pemerintah itu tidak melihat ke sana. Jadi saya kira ini sangat tidak adil pada masyarakat. Yang jelas saya terus terang ya, saya berani bertanggung jawab dari omongan saya sendiri ya, bahwa pemerintah ini selalu berpihak kepada orang-orang yang punya uang. Itu. Contohnya di sini di HGB ini, di sini kalau saya lihat sekarang namanya yang mengklaim ini atas nama Wahana Wisata. Wahana itu siapa sih? Wahana itu tidak ada. Cuman yang ada di sini nih Cina-Cina yang ada sekarang. Kita nggak pernah tahu, sampai dulu pernah DPR KLU itu meninjau ke Jakarta, di mana sih kantornya, siapa sih Wahana Wisata. Siapa itu PT GTI ya, itu gitu? Kalau GTI saya belum tahu ya. Yang tahu ada sebagian sana. Saya bisa jelaskan masalah atau PT Wahana. Itu pernah dicek. Itu sama sekali tidak ada. Berarti ini akalan-akalannya pemerintah untuk mencari mendukung investor-investor besar, sementara masyarakat disisihkan. Contoh seperti saya. Sampai sekarang saya ini kenapa? Karena saya mau menerima kebenaran. Sampai tidak dikasih tanah, sampai saya hidup di pinggir jalan. Apakah pantas saya yang garap tanah dari sekian tahun itu saya hidup di pinggir jalan? Itu saya tidak diberi hak sama masyarakat. Sampai sini sama pemerintah gitu. Usaha apa saja yang dijalani oleh Pak Ismail di sini? Sekarang terpaksa, untung ada aja. Terpaksa saya pakai boot, buat boot itu untuk usaha saya sekarang. Cuma sekedar untuk menghidupi untuk biaya sekolah gitu. Ini kan karena kebutuhan kita di sini banyak, anak sekolah, keluarga kita banyak kan, untuk kita hidupi di sini. Apakah Pak Ismail juga menjadi salah satu korban penggusuran juga yang ada di sini? Saya yang paling banyak sekali korban. Itu. Sejak tahun berapa dulu di? Pertama tahun 93. Setelah itu makanya saya kena 2 kali penggusuran.
sampai 2012. Oke. Karena dulu saya punya juga pengintan untuk pariwisata, itu hancur tanpa ada ganti rugi. Kalau kami diusir. Sekarang tidak dibangun lagi. Membangun di mana? Karena itu sudah diklaim sama Cina-Cina ini. Karena saya tahu, karena saya pernah ketemu juga namanya Agus Sinta. Dia menceritakan dari pihak PT ini, dia menceritakan tentang tanah ini. Sebenarnya tanah ini sudah dijual. Dijual kemana? Nah ini saya tidak jelas. Katanya ini yang diklaim ini sama 6 orang gitu. Karena saya pernah diundang gitu. Sampai sejauh ini Pak Ismail bersama masyarakat ataupun warga di sini sudah dimediasi nggak sama Pemprov NTB, atau setidaknya sudah berkomunikasi tidak dengan Pemprov NTB? Berapa kali mediasi, tapi tidak sesuai, ya. Kenapa tidak sesuai? Ya. Nah sekarang, karena kami kan di depan punya bangunan. Nah terus mau kami di belakang, baru dibakar temboknya. Ini kan seolah-olah kita ini dianggap kami ini hewan gitu kan. Kami dianggap hewan karena dikasih di belakang, baru dipagar, terus dia di depan. Jadi kami mau buat apa? Kan sama dengan membunuh. Makanya saya tidak terima. Nah inilah alasannya pemerintah Pak Ismail itu tidak menerima. Mau dikasih tidak terima. Tapi kenapa tidak pernah nanya, kenapa tidak mau terima? Supaya saya bisa jelasin. Gitu. Itulah alasan saya. Kenapa saya tidak terima, dikasih di belakang baru di tembok, di depannya. Sekarang masih ada kok temboknya. Saya bisa buktiin. Gitu. Nah baru yang anu ini di depan. Jaraknya jauh nggak dari sini, Pak? Jauh. Lumayan jauh. Yang paling belakang lah. Nah itu dasar itulah saya tidak terima. Nah sekarang bupati naik koran, naik apa itu, bahwa bupati Pak Ismail itu tidak mau terima, mau dikasih. Sementara saya naikkan koran, alasan saya tidak menerima itu tidak naik. Itu hebatnya. Tapi banyak kemudian selentingan dari para pejabat ini Pak Ismail, bahwa warga-warga di sini membangun ini ada kayak semacam yang membackingi atau bos-bosnya di belakang begitu. Yang mana maksudnya? Ya misalkan warga membangun kayak hotel dan lain penginapan dan lain sebagainya. Nah ini saya kira kalau masyarakat membangun, saya kira dia membangun sendiri, Pak. Karena sebenarnya masyarakat itu dia mampu. Asalkan diberikan. Asalkan diberikan dia itu mampu. Kami sudah punya komitmen dulu bagaimana kita bisa mampu mandiri membangun ini pulau ini. Dan juga penataan pulau ini, pengamanan pulau ini kan masyarakat. Bukan dari pihak pemerintah untuk pengamanan pulau, Pak. Makanya saya berani kalau bupati membuka-bukaan sama saya berani tantang bupati itu ngomong sama saya. Benar, Pak. Pak Ismail sendiri ada berapa luas lahan yang kemudian ditempati saat ini? Kalau saya punya garapan dulu kurang lebih dari 2 hektar, Pak. Yang saya tepati untuk bangunnya, setelah itu sekitar 20 hari. 20 hari. Kalau sampai sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Sudah. Kami kan sudah diusir, digusur. Bahkan saya di penjara, Pak. Saya Pak. 3 kali di penjara gara-gara tanah ini. Karena saya mempertahankan hak saya dianggap salah. Harapannya nih Pak Ismail, harapannya ke depan seperti apa kepada pemerintah? Ya, harapannya saya kepinginnya kembalikanlah hak-hak warga itu. Itu harapan. Oke. Terima kasih ya, Pak Ismail atas waktunya. Mirsa, itu dia suara dari Pak Ismail yang juga merupakan salah satu yang menguasai lahan yang ada di sini. Kita tentu berharap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, pemerintah juga perlu melihat ini secara jeli, secara detail apa pokok persoalannya, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan tanpa harus menyampaikan hak-hak mereka juga. Kita akan temukan jawaban-jawaban lainnya dari narasumber-sumber berikut ini. Biasa saat ini kami masih akan mewawancarai salah satu warga yang kemudian mengelola yang diklaim milik lahan PT GTI.
beliau adalah Pak Badarudin. Ya. Badarudin ya. Pak Badarudin, kalau boleh kita tahu Bapak mulai tinggal di sini itu dari tahun kapan? Tahun 53 Tahun 53. kita masuk sini dulu. Waktu itu Gili Trawangan itu masih seperti apa di tahun 53 itu? Masih jadi hutan, Masih jadi hutan. masih jadi hutan. Dan Pak Badarudin termasuk menjadi salah satu orang juga yang membuka Ya, jalan maupun lahan yang ada di sini. Ya. Bahkan kita kan menggarap semua sini kan. Mm-mm. Baik pun sana, baik pun sini. Ya. Di PT Wah, baik pun di GTI. Di GTI. Apa yang kemudian dibangun Pak Badarudin? Pertamanya sih rumah. Mm-mm. Nah, terus kita cocok tanam kan. Nah, kemarin-kemarin kita pindah ke depan sini karena ini kita garap. Kita bangunlah penginapan di sini kemarin. Itulah yang digusur kemarin kan. Mm. Nah, sampai saat ini belum ada ganti rugi sepeser pun dari pihak pemerintah Yang digusur itu. yang digusur itu. Alasan digusur apa, Pak? Nah, alasannya si PT punya tanah. Mm. Dia bilang PT ini punya tanah, bukan dianggap kita tidak punya tanah lah. Dianggap kita apa namanya, menggergah kemarin, merampas tanah orang. Gitu. Tapi sekarang bangun lagi atau bagaimana? Belum bisa sampai sekarang Belum bisa bangun karena lagi. di anu kan ini disegel, tidak bisa dikasih masuk Oke. untuk mengadakan kegiatan apapun kan tidak boleh dia bilang kemarin. Apa keinginan dari warga di sini untuk kemudian? Keinginan kita sih harus dikembalikan lah tanah ini ke penggarapnya lah gitu. Ke warga begitu ya? Ke warga ya. Karena selama sekian puluh tahun itu kan enggak capek-capek aja lah, kita enggak ada apa namanya timbal balik untuk menggarap itu. Kecapean kita dari dulu tuh kan. Nah, kita inginlah dikembalikan lah gitu. Sampai sejauh ini Pak Badarudin pernah ketemu dengan PT GTI atau PT Wah yang katanya sebagai pemilik lahan? Kita enggak pernah, kalau saya sih enggak pernah ketemu gitu. Mana yang punya, mana yang anu, enggak pernah. Cuma dia bilang, oh ini punya, dia bilang itu. Jadi kita percaya, bahkan kita kan dipanggil waktu itu di Polda, baik pun apa ditanya-tanyakan, sampai dia bilang kok Pak Badarudin kok malah masuk di tanah lahannya orang. Yo, kapan saya masuk di tanah lahannya orang, saya bilang kan. Sementara kita kan ini kan kita menggarap Pak dari tahun sekian, Oke. bahkan sampai sekarang enggak. Biar lebih enaknya saya masuk ke sana ya. Oke dah. Ya. Ngomongnya. Ya, seperti yang kita ketahui Pak Badarudin, bahwa waktu itu memang masyarakat ingin mengelola ini lahannya. Iya, kita ingin mengelola dia, tapi dari pihak pemerintah kan alasannya kan ini tanah pemerintah gitu. Tapi sebelum-sebelumnya warga pernah diajak komunikasi nggak, berbicara langsung nggak oleh pemerintah? Ya sering sih dulu kita diajak ngomong, tapi kan sampai sekarang kok nggak ada anunya lah gitu kan, respon untuk masyarakatnya paling sekedar itulah ngomongnya kan, paling mau suara ujung-ujungnya nggak sampai ke depan lah omongannya kan. Contohnya kayak ini kan. Artinya sebenarnya kalau masyarakat diberikan untuk menggarap lahan ini bisa dan Bisa, masyarakat mampu untuk Kenapa nggak bisa Pak? Harus bisa. Bahkan berapapun ukurannya pajak kita dikenain, ukurannya kalau udah menjadi hak milik masyarakat harus kita bayar kan. Ini sudah berapa tahun diterlantarkan. tidak kunjung dibangun begitu. Tidak kunjung dibangun. Sebenarnya kalau diberikan pengelolaannya kepada Masyarakat, warga ya. seharusnya Oh, iya. sudah dibangun semuanya. Sampai dulu Pak, saya minta waktu digusur, Pak tolong Pak, kasih kami berapapun pajaknya kami bayar, yang penting kasihlah kami untuk mengelola. Nah, walaupun dengan cara apa, kayak cara sewa kontrak kayak, atau sewa menyewa kayaknya kan, nggak usah dah milik dulu kan gitu. Tapi nggak ada gitu. Dan Padahal sebenarnya, tapi selama ini
Bapak dan warga-warga yang lain tetap bayar pajak nggak? Kalau sini sih enggak kita bayar pajak, kalau di sana bayar dia. Pada bangunan, maupun pajak pekerjaannya kan. Meskipun sudah digusur. Walaupun sudah digusur. Artinya pajaknya tetap jalan, tetapi pemerintah tidak mau mengakui begitu. Enggak. Dulu kena kita dulu di sini pajak untuk usaha kan. Waktu kita punya penginapan habis digusur, selesai dah ada. Kalau ke depan apa harapannya Pak pada pemerintah ini biar sebenarnya pemerintah dan masyarakat itu ada titik temunya ini? Pokoknya harapan saya Pak begini, kembalikanlah tanah ini kepada kami, karena kami benar-benar capek, benar-benar menggarap di sini dulu. Dari sejak belum adanya apa-apa. Ya, sejak belumnya ada apa-apa, kami sudah di sini. Bahkan sampai sekarang kan tidak pernah kemana-mana. Kita di sini soalnya kan. Baik, terima kasih Pak Badarudin atas kesempatannya. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Pak Badarudin, salah satu warga juga yang mengelola lahan yang kemudian sudah tergusur dan hingga saat ini belum bisa membangun lagi. Jadi ini usahanya baru seadanya aja lagi Pak Badarudin. Ini dah, karena kita mau bangun modal nggak ada Pak, karena habis, karena kita harapkan untuk ganti rugi itu 1% nggak ada sampai sekarang. Oke, kita akan temukan jawaban lainnya dari warga ataupun narasumber lainnya, tetap diinvestigasi.